Siapa bilang Habib tidak boleh dikritik? Siapa bilang Habib tidak boleh dikoreksi? Habib kan manusia, ya. Terus mentang-mentang Habib begitu, lalu kemudian tidak boleh dikoreksi. Mentang-mentang Habib begitu keturunan Nabi, lalu kemudian tidak salah begitu. Keturunan Habib terus suci begitu, suci dari dosa, maksum begitu. Tidak, demi Allah. Nah, inilah yang harus kita kritisi. Ajaran, pemahaman mereka. Wajib bagi kita, ya, semua ini saling menasehati. Kalau itu salah, kalau itu keliru, kita koreksi. Bukan dibela. Apa contohnya kira-kira? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin-kemarin ya, saya diminta untuk menanggapi polemik nasab. Ya, ini sekarang saya jawab. Ya. Jawabannya adalah tidak usah menanggapi hal tersebut. Sebab apa? Itu adalah urusan mereka. Apakah nasabnya benar-benar tersambung atau apakah nasabnya terputus, itu tidak ada urusan bagi kita sebenarnya. Ya, kalau misalkan kita cerdas, ya, hal tersebut tidak jadi masalah. Apakah terputus atau tersambung tidak jadi masalah bagi kita. Kalau orang yang mau berpikir, ya, nah, itu urusan mereka. Kalau mereka berbohong, ya urusannya dengan Allah. Kalau jujur, alhamdulillah. Jadi tidak usah ditanggapi. Yang harus kita tanggapi itu adalah pemahaman mereka. Yang harus kita tanggapi itu adalah ajaran yang diajarkan kepada jamaahnya. Ya, salah satunya adalah ada seorang Habib yang mengatakan, yang pada intinya ya, ucapannya tersebut kurang lebih mengajarkan kepada santrinya ini, menyampaikan kepada santrinya, tidak boleh mengkritik Habib. Nah, tidak boleh mengoreksi Habib. Ini masih santri cina ya. Terus berani-berani mengkritik Habib katanya. Nah, ya kurang lebih lah doktrinnya seperti itu. Siapa bilang Habib tidak boleh dikritik? Siapa bilang Habib tidak boleh dikoreksi? Habib kan manusia, ya. Terus mentang-mentang Habib begitu, lalu kemudian tidak boleh dikoreksi. Mentang-mentang Habib begitu keturunan Nabi, lalu kemudian tidak salah begitu. Keturunan Habib terus suci begitu, suci dari dosa, maksum begitu. Tidak, demi Allah. Nah, inilah yang harus kita kritisi. Ajaran, pemahaman mereka. Wajib bagi kita, ya, semua ini saling menasehati. Kalau itu salah, kalau itu keliru, kita koreksi. Bukan dibela. Apa contohnya kira-kira? Nah, contohnya misalkan cerita-cerita ada Habib yang bercerita berlebihan, ngarang ngidul gitu ya. Ada kakeknya lah. Ada seorang Habib yang bisa terbang ke langit, mengambil rantai emas, dah langsung tembus ke bumi, dan lain sebagainya, cerita yang berlebihan lah seperti itu. Nah, hal ini harusnya kita koreksi. Kita katakan itu tidak benar, itu khurafat. Ini yang kita harus kritisi. Kalau kita biarkan begitu saja, ini namanya pembodohan. Nah, ya, ada lagi yang kan Habib, ya, dia mengatakan di depan para jamaahnya itu yang menjelek-jelekan pemimpin. Masa ada ya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menjelek-jelekan pemimpin, ya, mengolok-olok pemimpin, menghina pemimpin dengan bahasa-bahasanya yang kasar begitu. Apakah ini yang harus kita ikuti? Tidak, jangan diikuti hal ini. Nah, inilah yang harus kita kritisi sebenarnya. Ini yang harus kita koreksi. Kita berikan nasihat bahwa ini tidak boleh. Ahlussunnah wal Jamaah, bagi Anda yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, maka tidak boleh menghina pemimpin. Kata Rasulullah, kita wajib taat kepada mereka. Nah, walaupun pemimpin tersebut misalnya orangnya berkulit hitam, rambutnya keriting, pokoknya jeleklah kalau di mata kita. Maka wajib bagi kita untuk taat kepadanya. Tidak boleh memberontak. Tapi kenapa ini malah dijelek-jelekan pemimpinnya? Nah, itu di luar dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kemudian ceritanya juga ya, satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 10 orang alim. Ini bagaimana ceritanya? Nah, ini yang harus kita koreksi. Tetap ya, orang berilmu itu lebih mulia daripada Habib yang bodoh. Kalau Habib salah, dihukum hukum. Ya. Jangan karena dia Habibnya lantas kemudian tidak dihukum. Jangan karena orang beranggapan bahwa dia Habib lalu kemudian tidak boleh dikoreksi. Nanti kalau dikoreksi, nanti kalau kita komentar, nanti kalau kita kritisi, nanti kita kualat. Tidak ada orang-orang seperti, kenapa tidak ada pemahaman-pemahaman seperti ini?
Masa ngoreksi Habib kita kualat, di mana ceritanya? Maka Rasulullah SAW tegas menyuruh kita untuk apa? Untuk mengajarkan sunnah, ya, untuk menyampaikan kebaikan walaupun itu pahit kepada siapapun, termasuk Habib. Kalau Habib salah, sampaikan, jangan takut kualat. Ya. Nggak ada ceritanya kita kualat ketika kita mengoreksi Habib, tidak ada. Ada lagi kan Habib ya, mengajarkan kepada santrinya, ngantri salaman kepada dia, lalu kemudian cium kaki. Apakah hal ini tidak boleh dikritisi? Apakah hal ini tidak boleh dikoreksi? Wajib kita koreksi. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh mengajarkan kepada santri kita untuk mencium kaki kita. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh dalam Islam. Sujud seperti itu yang mencium kaki. Gimana ceritanya? Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita hal demikian. Jadi jangan mentang-mentang Habib lalu kemudian seenaknya saja ya menyuruh santri. Ini kesannya apa namanya penjajahan. Ya. Terus dia berlabel Habib, misalnya ini oknum ya, saya garis bawahi, catat baik-baik, ini oknum saja, tidak semua Habib. Nah, lantas lalu kemudian dia Habib, seenaknya doang menyuruh santrinya. Lalu kemudian santrinya didoktrin bahwa si Habib ini tidak salah. Si Habib ini wajib dihormati. Si Habib ini tidak boleh dikritisi. Si Habib ini tidak boleh dikomentar-komentarin. Pokoknya apa kata Habib, laksanakan saja. Santri tidak boleh tanya-tanya. Santri tidak boleh kritis. Ini kan ajaran dari mana seperti ini? Ya. Ingat ya, para hadirinnya, semua saudara-saudaraku yang ada di sini. Kita memang ya harus menghormati mereka. Kita harus menghormati. Ya. Tetapi kalau ajarannya itu salah, ya jangan mengikuti ajaran dia. Jangan. Tinggalkan ajaran tersebut, lalu kemudian kita lakukan hal yang sesuai dengan sunnah. Itu ya. Dari saya. Yang wajib kita koreksi itu adalah ketika salah satu dari mereka ini atau oknum Habib ini salah, jangan takut untuk menasehati, jangan takut untuk mengoreksi pemahaman mereka. Enggak bakal kualat. Ya tenang saja. Nah itulah ya jawaban singkatlah dari saya. Ya kalau saya ditanya tentang nasab, ya itulah urusan mereka, itu mah terserah. Mau bersambung, mau putus sanatnya atau apa ya, ya terserah lah itu mah ya, terserah. Mau misalkan nasabnya itu putus, mau nasabnya itu bersambung kepada Nabi, mangga itu mah terserah saja. Saya tidak ada urusan ya. Nah, yang saya sarankan kepada para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajaran mereka. Kalau ajaran mereka ini salah, maka wajib kita koreksi. Wajib kita koreksi, jangan takut kualat. Dan jangan dibela kalau dia salah. Nah itu kan Habib, misalnya. Oh enggak apa-apa dong, karena Habib yang nyuruh kita begini. Nah, jangan. Kalau Habib memerintahkan kita kepada sesuatu kemaksiatan, atau hal yang berbau kemaksiatan, yang tidak sesuai dengan sunnah, tinggalkan Habib tersebut. Tapi tetap kita hormati. Menghormatinya dengan koridor-koridor yang sesuai dengan kaidah. Jangan berlebihan. Kayak tadi bersujud misalnya, salaman, cium kaki, Masya Allah. Perkataan-perkataan yang kotor, itu tidak mencerminkan dari akhlak keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau benar nih benar-benar cinta kepada nenek moyangnya, tentulah dia akan bagaimana sih akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harusnya dipraktekkan. Ya jangan mentang-mentang ini ya, harus keturunan mengaku keturunan, kemudian seenaknya saja gitu memerintahkan santrinya melakukan ini dan itu. Ini para santri jangan manut-manut terus ya. Sedangkan sekarang dunia ini Masya Allah zaman sekarang ini sudah terbuka. Semua kitab-kitab itu sudah terkumpul. Jadi tinggal kita ini para santri silakan dibaca kitab-kitabnya. Oh, Habib saya mengatakan demikian. Sedangkan hadis ini mengatakan demikian. Yang mana ini kira-kira yang kita pilih? Itu tanya kepada guru-guru kita yang lain. Jangan hanya belajar kepada satu Habib ini saja. Bahaya nanti ya. Kalau hanya belajar kepada satu Habib ini yang selalu mengajarkan khurafat, yang selalu mengumbar-ngumbar kebencian, yang selalu seakan-akan santrinya ini dijajah begitu. Jangan. Ya, ambil ilmu-ilmu yang lain dari guru-guru kita. Lalu kemudian yang terakhir ya, jangan fanatik.
dengan fanatik kepada mereka. Jangan mentang-mentang tuh mereka Habib gitu ya. Lalu kemudian kita fanatik, mengikuti semua apa yang dia katakan, mengikuti semua ajaran mereka, jangan. Harusnya kita fanatik itu kepada kebenaran. Di mana kita tahu? Belajarlah yang lebih banyak lagi. Baca-baca buku yang lebih banyak lagi. Dengarkan dari ustadz-ustadz kita yang lain. Karena zaman ini zaman lebih gampang kita mendengarkan atau membaca literasi-literasi yang lain. Sehingga kita dapat membandingkan ya. Sebenarnya pendapat mana yang lebih kuat. Sekarang dunia terbuka kok ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sudah azan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.